Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Hem Tanjung, mahasiswa KKN Mandiri, periode 94 dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau menginformasikan kepada kalian sebagai penonton video ini tentang bahaya dari virus corona. Per hari ini, saat video ini diambil tanggal 31 Juli 2021, ada sekitar 37.284 kasus baru yang terinfeksi oleh virus corona ini. Tentu itu adalah kasus yang sangat besar dan orang-orang yang terpapar juga sangat banyak. Sedangkan untuk total kasus di Indonesia sendiri itu sekitar 3,41 juta yang sudah terinfeksi oleh virus ini, dan yang sembuh ada 2,77 juta, dan yang meninggal ada 94.119 kurang lebih. Tentu dari data-data yang saya dapatkan dari situs pemerintah ini, tentu virus ini sangat berbahaya bagi kita semua. Bagaimana tidak, sudah sekitar 4,2 juta orang yang meninggal di seluruh dunia. Itu sungguh menjadi keprihatinan kita dalam kasus yang di luar nalar kita ini, dan tentunya kita tidak bisa mencegahnya jika kita tidak bersatu. Jadi melalui video kali ini saya ingin mengajak teman-teman yang menyaksikan video ini untuk sama-sama bersatu melawan virus ini dengan selalu menaati anjuran pemerintah, selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dengan begitu, kita bisa sedikit banyaknya membantu pemerintah dalam meminimalisir terjadinya lonjakan kasus baru. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan virus corona ini. Yang pertama, virus ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut atau coronavirus 2 SARS-CoV-2. Kasus pertama dari virus ini bisa diidentifikasi berasal dari Wuhan, China pada Desember 2019 yang lalu. Kemudian virus ini secara cepat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi yang berkelanjutan hingga saat ini. COVID-19 sendiri itu disebabkan oleh infeksi strain virus sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala COVID-19 ini bervariasi, tapi seringkali meliputi demam, batuk, sakit kepala, kelelahan, sulit bernapas, serta kehilangan penciuman dan perasa. Gejala mungkin mulai 1-14 hari setelah terpapar virus. Jadi identifikasinya sekitar 14 hari itu. Jika teman-teman terpapar, maka akan merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi seperti batuk, sakit kepala, hilangnya penciuman, dan lain-lain. COVID-19 sendiri itu menular ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi oleh tetesan dan partikel kecil di udara. Risiko menghirup ini paling tinggi ketika orang berada di dalam jarak yang dekat, tetapi mereka dapat terhirup dalam jarak yang jauh ketika misalnya di dalam satu ruangan yang tertutup. Kemudian terdapat orang yang terpapar virus corona dan orang-orang yang sehat. Jadi kemungkinan besar orang sehat tersebut terkena coronavirus akan sangat tinggi karena sistem udara di dalam ruangan itu akan lebih menguntungkan virus ini untuk segera menular ke orang-orang yang sehat. Selain dari bidang kesehatan, virus ini juga mengganggu dari sektor ekonomi kita, pendidikan kita, dan kebebasan kita tentunya. Karena mengapa? Karena dengan adanya virus ini, orang-orang sangat susah untuk keluar rumah untuk melakukan aktivitas ekonominya. Kemudian di bidang pendidikan, seperti yang saya rasakan juga, banyak sekali pelajar-pelajar yang kesusahan dalam belajar online atau belajar secara daring. Tentu ini sangat membuat kita bersedih dengan kejadian seperti ini. Tetapi kembali lagi, ketika kita ingin mengatasi pandemi ini, maka kita harus membantu pemerintah
untuk bagaimana supaya kasus ini bisa segera diatasi dengan cara kita mengikuti seluruh anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah yang bisa kita lakukan ketika di masa pandemi ini adalah, yang pertama adalah kita harus bisa menjaga jarak kepada semua orang. Ya, khususnya kepada orang-orang yang tidak serumah dengan kita. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu siapa saja orang-orang yang sudah tertular ataupun yang tidak tertular. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita menjaga jarak kepada setiap orang yang tidak serumah dengan kita. Kemudian, kita melakukan isolasi mandiri ketika kita misalnya terpapar virus ini dengan menjaga jarak juga dengan orang-orang yang sehat supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian selalu memakai masker, yaitu penting sekali karena ketika kita memakai masker kita melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian sering-sering mencuci tangan ketika kita hendak makan. Kita seharusnya terlebih dahulu mencuci tangan kita sampai bersih, kemudian baru kita bisa memakan makanan kita. Kemudian ketika kita sudah terpapar, hendaknya kita untuk segera melapor kepada aparat pemerintahan terdekat. Nah, jika kalian sudah terpapar, alangkah lebih baiknya kalian melapor agar pihak-pihak pemerintahan bisa membantu kalian supaya kalian kembali sehat dan bisa menjaga kalian dari lingkungan sekitar dan lingkungan sekitar tidak tertular oleh penyakit dari kalian. Mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.